Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Abdurrahman Faiz Al-Khairil. Saya adalah siswa kelas 4C SDIT Baitul Salam Prambanan Yogyakarta. Teman-teman sekalian, mendukung rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaannya dari penjajah Zionis Israel sejak lama menjadi isu dan agenda kunci dari masyarakat Indonesia. Melalui berbagai kelompok gerakan voluntari yang banyak sekali terdapat di Indonesia, dukungan moral dan dukungan dana kemanusiaan untuk rakyat Palestina terus mengalir. Nah, untuk mengetahui secara lebih jelas bagaimana gerakan kelompok voluntari tersebut, saya akan mewawancarai koordinator media Sahabat Al-Aqsa, Bapak Kholis Keret. Siap. Wah, seperti apa kelanjutannya? Mari terus ikuti video saya. Alhamdulillah. Oh banyak Wah, sudah siapkan banyak pertanyaan nih Mas Faiz ini. Mas Faiz. Assalamualaikum Pak Kholis Keret. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin wawancara sebentar. Boleh. Sangat senang hati sekali. Saya mau bertanya, apa itu Sahabat Al-Aqsa? Ya, pertanyaan yang baik sekali. Sahabat Al-Aqsa adalah jaringan silaturahim keluarga Indonesia dengan para keluarga kita sesama muslim yang tertindas di berbagai belahan dunia. Dan Sahabat Al-Aqsa memiliki kepedulian yang besar terhadap mereka yang berada di garis depan. Garis depan itu adalah mereka yang sedang berada di perjuangan melawan musuh-musuh Islam. Seperti saat ini, mereka yang berada di garis depan adalah rakyat Palestina, khususnya Gaza, kemudian rakyat Yaman, rakyat Suriah, juga rakyat Muslim Uighur, dan juga Muslim Rohingya. Begitu Bang Faiz. Betul. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira di mana pusat kegiatan SA ya? Pusat kegiatan ESA adalah di garis depan. Kita berupaya untuk menyalurkan amanah Indonesia di garis depan. Namun di Indonesia, sekretariat kita adalah di Omah Dakwah di Masjid Jogokarian, Yogyakarta. Oh, kapan ya SA terbentuk? SA dibentuk pada tahun 2007 oleh beberapa relawan yang saat itu mereka sedang bertugas sebagai wartawan di garis depan. Dan alhamdulillah atas izin Allah mereka bisa mewariskan sebuah kontribusi besar yang terus berlanjut hingga saat ini. Alhamdulillah, semoga menjadi amal jariah bagi para pendiri Sahabat Al-Aqsa. Amin. Pertanyaan selanjutnya, siapa sajakah yang tergabung di dalam Sahabat Al-Aqsa? Ya, di dalam Sahabat Al-Aqsa ada berbagai macam profesi, ada para pengusaha, kemudian wartawan, para guru, para ustadz, termasuk juga kita memiliki beberapa pembina. Dan pembina itu diantaranya ada para ustadz yang sudah sangat dikenal di Indonesia, alhamdulillah, seperti Ustadz Salim Afillah, kemudian Ustadz Muhammad Fauzil Azim, Ustadz Syihabuddin Abdul Muiz Al-Hafiz, kemudian Ustadz Mu'inuddinillah Basri, kemudian Ustadz Felix Xiao, Ustadz Tiar Anwar Bakhtiar, Kak Bimo juga ada, yang Bang Faiz senang sekali nonton video Kak Bimo, dongeng-dongeng Kak Bimo yang seger dan ceria. Kemudian juga beberapa ustadz-ustadz yang lain. Oh, begitu ya. Wah, jadi makin kepo nih. Hehe. Faiz lihat tokoh-tokoh tadi aktif juga dalam karya tulis dan buku bestseller. Apakah gerakan Sahabat Al-Aqsa juga memiliki kekhasan atau keunikan tersendiri dibanding gerakan voluntari lainnya? Ya, Sahabat Al-Aqsa bukan hanya fokus pada penggalangan dana. Galang dana itu penting. Galang dana, Pak. Mungkin Mbak Faris mengerti galang dana maksudnya? Ngumpulin uang. Menghimpun dana dari kaum muslimin. Betul, mengumpulkan uang dari kaum muslimin. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Yang utama adalah membangun pemahaman bagaimana caranya supaya umat Islam di Indonesia ini paham terhadap kondisi di sana, kondisi di garis depan. Yang kedua, mereka tergerak untuk mau berkontribusi, mau membantu saudara-saudaranya. Ketika mereka sudah punya keinginan untuk membantu perjuangan saudaranya, itu sudah sangat berharga bagi kami. Nah, ketika mereka ingin membantu bagi yang berkemampuan mereka akan membantu dengan hartanya. Kemudian bagi yang
hartanya pas-pasan, mereka juga sebagian membantu dengan ala kadarnya yang mereka mampu. Bahkan ada cerita yang sangat menarik di Yogyakarta ini Bang Faiz. Ada seorang pedagang bubur kacang hijau. Namanya Mang Rais. Wah, keren. Mang Rais. Nah, Mang Rais ini setiap hari menyimpan Rp5.000 dari dagangannya. Jadi Rp5.000 keuntungannya disisihkan oleh Mang Rais, tabung di tempat khusus. Sampai akhirnya saat itu terkumpul jumlah yang Alhamdulillah jauh lebih banyak dari tabungan hariannya, dan terkumpul, dan kita sama sekali tidak memandang jumlah akhirnya. Tapi yang kita pandang adalah bagaimana kesungguhan Mang Rais, seorang pedagang kecil tapi memiliki kepedulian, tiap hari nyimpan 5.000 untuk pembebasan Baitul Maqdis. Dan ini mudah-mudahan Allah mengkategorikan sebagai amal yang dicintai, sebagai amal yang terus berkelanjutan. Amal yang berkelanjutan meskipun tampaknya sederhana, alhamdulillah. Dan teman-teman memberi julukan sendiri pada Mang Rais ini, Mang Rais sang pembebas Baitul Maqdis. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, lanjut kita. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara SA berkegiatan untuk mendukung pejuang Palestina? Ya, urutan-urutannya yang pertama adalah peran edukasi. Edukasi itu Bang Faiz mungkin mengerti, memberi pencerahan, mentransfer wawasan, membuat orang menjadi yang tadinya tidak paham menjadi paham. Itu adalah langkah edukasi. Kemudian setelah edukasi, kita memperkuat dengan dakwah dan media. Karena sahabat Al-Aqsa juga mempunyai tim media yang terus bekerja dengan berbagai bidang, misalnya dengan berbagai platform atau berbagai channel. Misalnya ada YouTube, kemudian ada Instagram, Twitter, website, dan juga insya Allah kami akan terus menggerakkan gerakan dari masjid ke masjid. Kalau di Jogja itu ada gerakan namanya dari masjid mengepung kota. Kemudian ini karena kita masih diuji Allah dengan kondisi wabah corona, jadi sementara ada kegiatan yang terhenti, namanya ada story di balik ngopi. Jadi keliling dari masjid ke masjid untuk membicarakan tentang Palestina sambil ngopi. Mantap. Suka Pasti kopi? enak. Suka kopi? Sedikit. Sedikit. Baiklah, selanjutnya. Oh iya, Faiz pernah baca sebuah buklet SA tentang mengenal Masjidil Aqsa yang diterbitkan oleh SA dan Institut Al-Aqsa. Ini dia bukunya nih. Yang mana? Kasih lihat ke penonton. Ini ya bukunya. Ini guys. Kelihatannya biasa aja dari tampilannya jiwa. Ternyata isinya biasa juga. Allahu Akbar. Dari membaca buklet itu, Faiz menjadi mengetahui lebih detail tentang Masjidil Aqsa. Apakah itu bagian dari cara SA mengedukasi masyarakat? Betul sekali. Dengan buklet yang kecil ini, wah, ini meskipun kecil ini sudah diatur ini Bang Faiz. Bagaimana caranya supaya buklet yang kecil ini bisa memudahkan orang untuk membaca. Karena kalau kita bayangkan bukunya setebal ini cuma dipakai jadi bantal aja kadang-kadang sama orang. Dia tidak mau baca, baru baca sedikit 2 lembar sudah ngantuk. Nah, kita berupaya, kita bikin dari sumber yang banyak, informasinya itu dipadatkan. Akhirnya mendapatlah informasi-informasi inti yang disajikan dalam buku ini, sehingga orang membaca itu sudah merupakan rangkuman dari sumber yang banyak. Alhamdulillah, dan Allah memudahkan upaya ini, dan buku ini juga sudah disebar ke banyak tempat, banyak daerah untuk mencerahkan masyarakat. Mudah-mudahan bisa menjadi wasilah atau jalan untuk mencerahkan masyarakat. Kita doakan yang menyusun buku ini menjadi orang yang mendapat kucuran pahala amal jariah insya Allah. Amin. Baiklah, selanjutnya kita balik ya, masa nggak balik-balik? Iya betul, siap. Nah, selanjutnya, hal atau langkah apa saja yang harus dilakukan setiap muslim untuk Baitul Maqdis? Ya. Ada beberapa langkah sebagaimana teman-teman sahabat Al-Aqsa sudah menuliskan di dalam buku ini, dan mudah-mudahan ini 5 langkah ini bisa mencerahkan pembaca sekalian, pemirsa sekalian yang menyimak channel Bang Faiz ini. Yang pertama adalah mendoakan para mujahidin dan ulama yang sedang berada di garis depan berjihad membebaskan Baitul Maqdis.
selipkanlah doa-doa itu sesudah sholat fardu maupun sholat tahajud kita. Yang pertama tadi mendoakan. Kemudian langkah kedua yang sebagaimana juga ditulis di buku ini adalah menyebarluaskan ilmu dan informasi sehingga masyarakat menjadi yang tadinya tidak tahu menjadi tahu dan paham. Kemudian yang ketiga, menginfakkan harta. Kita mungkin tidak punya banyak harta kalau kita hitung-hitung, tapi ketika kita menginfakkan untuk saudara-saudara kita, maka insya Allah itulah yang akan menjadi harta kita sesungguhnya. Dan begitu banyak cerita orang-orang yang sederhana hidupnya, tapi karena menginfakkan harta, mereka akan dikarunia Allah kehidupan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Kemudian yang keempat adalah mempersiapkan diri mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dalam berjihad membebaskan Baitul Maqdis. Kita juga harus mendengarkan nih arahan para ulama yang ikhlas dan khusyuk dalam hal ini. Jangan terburu nafsu dan juga jangan terlalu penakut. Dan yang terakhir adalah memboikot produk dan perusahaan yang secara diam-diam maupun terang-terangan mendukung penjajahan Zionis Israel atas Baitul Maqdis. Jangan sampai tanpa sengaja uang yang kita belanjakan terpakai untuk membayar barang atau jasa yang keuntungannya itu dipakai untuk menjajah dan memperkuat penjajahan serta menindas keluarga-keluarga kita di garis depan. Demikian Pak Faiz. Masya Allah, saya menjadi semakin mengerti bagaimana jaringan silaturahim SA dengan keluarga-keluarga di Palestina sekaligus bentuk perjuangannya. Terima kasih atas informasi dan waktu yang telah diberikan. Terima kasih telah bersedia diwawancarai. Kita sapa pemirsa dulu, kita pamit kepada pemirsa. Terima kasih atas waktunya Abang Faiz. Saya senang sekali bisa hadir di sini. Dan insya Allah habis ini ada bonus uang jajan. Mantap. Insya Allah. Selesai dulu ya guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.